Janji Amerika bantu Taiwan perang, Pompeo mengatakan komunis Cina memalukan. Cina siap gempur Amerika dan juga Taiwan. Pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA semakin sering melakukan aksi provokasi dengan menerobos wilayah Republik Cina Taiwan secara ilegal seiring ancaman serangan Cina yang makin terasa. Amerika Serikat pun bersumpah akan mendukung Taiwan jika perang melawan Cina meletus. Dalam berita FIFA militer pada Rabu 7 Oktober 2020, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menerima laporan resmi dari Angkatan Bersenjata Taiwan ROC Armed Forces. Laporan tersebut berisi data yang membuktikan jika militer Cina telah melakukan 4.100 pelanggaran kedaulatan lewat udara sepanjang 2020. Tak hanya itu, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLAN juga melakukan tindakan provokasi lewat jalur laut lebih dari 7.500 kali. Sebanyak jumlah itu pula, Angkatan Laut Taiwan ROC Navy senantiasa melakukan upaya untuk melakukan penjagaan ketat di wilayah perairan. Mengetahui hal ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo geram dengan aksi-aksi provokatif yang dilakukan militer Cina terhadap Taiwan. Dengan berani, Pompeo menyatakan apa yang telah dilakukan militer Cina adalah hal yang memalukan. Menurut laporan ASEAN Nikkei Review, Pompeo memastikan Amerika akan mendukung Taiwan jika pasukan Cina melancarkan serangan ke wilayah Taiwan. Menurut Pompeo, Amerika tidak akan duduk dan diam saja jika perang Taiwan-Cina pecah. Tindakan Partai Komunis Cina CPC adalah penindasan. Ini adalah kekuatan koersif yang digunakan oleh orang-orang Cina. Ini bukan seberapa hebat negara beroperasi. Jadi misi kami adalah untuk menguranginya, ucap Pompeo. Tak hanya kepada Taiwan saja, Pompeo meyakinkan rakyat Taiwan jika Amerika akan melakukan segala hal untuk membantu mempertahankan kedaulatannya. Pompeo menyebut hal yang sama juga akan dilakukan Amerika Serikat itu terjadi pada sekutu selain Taiwan, semisal Jepang atau Korea Selatan. Ini adalah misi pemerintahan Donald Trump di dunia. Kami ingin membawa perdamaian, bukannya konflik. Yang memalukan adalah Partai Komunis Cina, kata Pompeo, dikutip FIFA militer dari Economic Times. Di sisi lain, rencana Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping untuk menguasai Taiwan tampaknya akan berbuntu dengan bayang-bayang Amerika Serikat. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert O'Brien kembali mengeluarkan pernyataan pedas yang mengarah pada Cina agar tidak coba-coba melakukan pendaratan amfibi ke wilayah pantai Taiwan. Karena belakangan ini Amerika Serikat mendapatkan informasi bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA sangat gencar mengerahkan pasukan militer ke Selat Taiwan untuk merebut Taiwan secara paksa. Bagian dari itu adalah memberi mereka kemampuan untuk mendorong kami keluar dari Pasifik Barat dan memungkinkan mereka melakukan pendaratan amfibi di Taiwan. Masalahnya adalah bahwa pendaratan amfibi sangat sulit, kata Robert O'Brien di sebuah Universitas Nevada, Las Vegas, dikutip FIFA militer dari Reuters, Kamis 8 Oktober 2020. Dia juga menambahkan jarak antara Cina dan Taiwan sekitar 100 mil atau 160 km. Menurutnya, jika Cina akan melakukan pendaratan pasukan amfibi akan sulit karena wilayah pantai Taiwan tidak memungkinkan PLA untuk melakukan pendaratan amfibi. Ini bukan tugas yang mudah dan juga terdapat banyak ambiguitas tentang apa yang akan dilakukan Amerika Serikat dalam menghadapi serangan Cina terhadap Taiwan, ujarnya. Lebih jauh, O'Brien menegaskan jika Cina tetap nekat akan melakukan pendaratan militer secara paksa di Taiwan, maka Amerika Serikat tidak akan membiarkan begitu saja langkah pasukan Beijing tersebut. Menurutnya, Amerika Serikat diwajibkan oleh undang-undang untuk memberi Taiwan sarana untuk membela diri, tetapi belum dijelaskan secara detail apakah akan campur tangan secara militer jika terjadi serangan Cina atau dukungan dalam bentuk lain. Yang pasti, jika pendaratan pasukan Cina terjadi, kemungkinan besar konflik yang mengerah lebih luas antara Beijing dan Amerika Serikat akan terjadi. Sebagaimana telah diberitakan FIFA militer sebelumnya, Cina memiliki niat merebut kembali Taiwan ke dalam kekuasaannya. Akan tetapi, sebagian rakyat Taiwan tidak menginginkan Beijing ikut campur terlalu jauh ke dalam sistem pemerintahan Taiwan.
Taiwan sendiri baru-baru ini menjadi hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat. Taiwan telah menganggarkan anggaran pertahanannya sebesar 1,4 miliar dolar Amerika untuk membeli sejumlah peralatan pertahanan militer dari Amerika Serikat untuk menghadapi hegemoni Cina. Taiwan dikabarkan akan membeli rudal balistik jarak jauh AGM-84HK SLAM-IR dari Amerika Serikat yang dapat mencapai pantai Cina. Selain itu, Taiwan juga akan membeli pesawat tanpa awak atau UAV drone MQ-9B Reaper terbaru buatan Amerika Serikat. Di sisi lain diberitakan sebelumnya. Diketahui sebelumnya, setelah analisa kurangnya kualitas pasukan, ada anggapan lain yang membeberkan data lain soal kelemahan pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. Padahal saat ini militer Cina sedang konsisten menunjukkan kekuatan tempurnya. Dalam berita sebelumnya, Viva Militer mengutip laporan dari Hindustan Times yang membeberkan fakta bahwa pasukan militer Cina punya kelemahan dalam hal kualitas pasukan. Meski secara keseluruhan Cina mengalami peningkatan kekuatan dan kualitas sistem utama persenjataan, namun tak berbarengan dengan kemampuan para prajuritnya. Bahkan Tentara Pembebasan Rakyat Cina harus memperbarui sistem perekrutan prajuritnya dengan fokus tak hanya pada masyarakat umum. Akan tetapi dengan iming-iming gaji yang tinggi, para mahasiswa dengan disiplin ilmu teknis jadi prioritas utama. Ternyata bukan cuma itu titik lemah pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Pengalaman tempur yang kurang jadi salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya, terutama Amerika Serikat. Seorang analis riset untuk program studi Cina The Takashila Institution, Bengaluru Suyasdesai melihat titik rapuh militer Cina disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah penyakit perdamaian Heping Bing, kebiasaan di masa damai Heping Cixi, dan masalah perdamaian Heping Jibi. Desai menilai bahwa pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina saat ini kurang memahami pertempuran modern. Pasalnya, terakhir kali pasukan Cina berperang adalah pada 1979 di Perang Sino-Vietnam. Perang Sino-Vietnam terjadi di perbatasan Cina-Vietnam, tepatnya di 3 wilayah, Provinsi Cao Bang, Vietnam, dan Lang Son, Vietnam, dan Kepulauan Spratly yang berhasil direbut oleh Cina. Menurut data yang dikutip Viva Militer dari Global Security, ada ratusan ribu pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina digerakkan ke perbatasan Vietnam. Atas komando Deng Xiaoping, pemimpin tertinggi Cina saat itu, Perang Sino-Vietnam, Deng mengirim 600.000 pasukan untuk merespon invasi dan pendudukan militer komunis Vietnam di Kamboja. Tak hanya itu, Tentara Pembebasan Rakyat Cina saat itu juga diperkuat ratusan tank dengan perkiraan mencapai 400 hingga 550 unit. Meski Cina mengklaim memenangkan peperangan, Vietnam punya data dan menganggap mampu mengalahkan pasukan Cina. Akan tetapi, kekuatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina saat ini jelas berbeda dengan pada saat Perang Sino-Vietnam. Dalam data yang dikutip Viva Militer dari Global Firepower, saat ini Cina menduduki posisi ketiga sebagai negara dengan indeks kekuatan Power Index 0,0691. Pada tahun 2020, data mencatat Tentara Pembebasan Rakyat Cina memiliki 2,69 juta personil yang terdiri dari 2,18 juta personil aktif dan 510.000 pasukan cadangan.